Saudara, selain ancaman pandemi COVID-19, kota Jakarta juga ada ancaman tenggelam yang telah dilihat di depan mata. Penurunan tanah terjadi setiap tahunnya. Jika tidak ditangani dengan tepat diprediksi tahun 2050 mendatang, pesisir Jakarta akan tenggelam. Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Jakarta? Berikut liputannya. Ancaman Jakarta tenggelam bukanlah isapan jempol belaka. Setiap tahunnya terjadi penurunan tanah. Jakarta tak cukup tinggi bersanding dengan tingginya laut. Problem ini bisa menjadi bom waktu menenggelamkan ibu kota. Mampukah pemerintah menghentikan penurunan tanah di Jakarta dan menyelamatkan Jakarta dari kepungan air? Ikuti penelusuran saya. Mengunjungi salah satu wilayah di pesisir Jakarta, tepatnya di kawasan Gedung Pompa, Penjaringan Jakarta Utara, sejumlah fakta terkuak dan pertanyaan menyeruak. Bagaimana bisa permukaan air laut lebih tinggi dari permukiman warga? Anda bisa lihat keberadaan tanggul beton ini dibangun untuk menahan air laut agar tak masuk dan merendam permukiman warga yang berada persis di balik tanggul. Namun, sekuat apapun tanggul dibangun, pepatah air akan menemukan jalannya sendiri. Air laut pun tetap bisa menerobos. Terbukti, di sejumlah titik sepanjang tanggul ditemukan adanya bocoran di mana air laut merembes. Terlebih jika air pasang lebih tinggi dari ketinggian tanggul. Air meluap dan mengakibatkan banjirop hingga merendam rumah warga. Seperti dialami Sukaisi, perempuan 64 tahun, warga Gedung Pompa yang rumahnya berjarak hanya beberapa meter di balik tanggul. Banjir seringkali merendam rumahnya. Tak hanya banjirop akibat air laut pasang, tapi juga saat hujan deras. Karena air hujan yang seharusnya dibuang ke laut, justru berbalik ke permukiman warga akibat permukaan air laut yang lebih tinggi. Ini nih kemarin. Kenapa nih, Bu? Ini ya. Ini yang terakhir diuruk. Ini harus ditinggiin lagi sedikit, Bu. Terakhir ini. Terakhir. Terakhir. Jadi baru bangun begini nih. Belum diuruk lagi nih. Di dalamnya keramik lagi. Iya, karena Banjir. Jadi saya uruk lagi. Jadi ditimpa aja keramiknya. Oh. Ditimpa. Ini semua ditimpa aja keramik. Kondisi lebih parah bisa ditemukan di sudut lain kawasan pesisir utara Jakarta. Salah satu rumah warga bahkan sudah tergenang air laut. Dasuko, 47 tahun, salah satu pemilik rumah, tak paham betul apa yang terjadi. Rumah yang ia tinggali sejak 10 tahun lalu kini sudah tak dapat dihuni. Ditinggiin lagi, ntar datang lagi airnya. Apalagi campur hujan, tak tenggelam. Kalau ada rezeki ntar diuruk lagi. Kalau ada milik itu. Bertahun-tahun tinggal di pesisir Jakarta dengan kondisi sering kebanjiran tak membuat warga sekitar ingin pindah dan justru memilih bersahabat dengan banjir. Warga menerima begitu saja dan ironisnya mereka tak mengetahui apa sebenarnya penyebab banjirop yang semakin kesini semakin tinggi. Banjir memang menjadi masalah yang hampir setiap tahun melanda wilayah Jakarta.
Secara geografis, Jakarta merupakan dataran rendah yang berada di antara hulu sungai dan pesisir, sehingga punya potensi banjir yang besar. Penyebab utama banjir di Jakarta sebagaimana disebutkan dalam situs pantau banjir Jakarta. Pertama, banjir akibat hujan lokal. Hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang lama di wilayah Jakarta akan mengisi saluran-saluran air dan daerah cekung. Jika tidak tertampung lagi, air akan meluap hingga menyebabkan banjir. Kedua, banjir kiriman. Karena berada di wilayah dataran rendah dan memiliki 13 aliran sungai, Jakarta bisa banjir jika hujan terjadi di hulu sungai. Hujan dengan intensitas tinggi di daerah hulu akan terbawa melalui aliran sungai ke Jakarta sebelum lepas ke laut. Pada saat kondisi tertentu, kapasitas aliran sungai di Jakarta tidak cukup menampung air, sehingga terjadi limpasan di beberapa bantaran sungai. Penyebab banjir Jakarta yang ketiga adalah banjir rob. Selain karena hujan dan kiriman debit air dari hulu, Jakarta juga rentan terkena pasang air laut atau rob. Hal ini biasanya terjadi di wilayah pesisir atau tepi laut Jakarta. Kini, di samping karena pasangnya air laut, penurunan muka tanah di utara Jakarta juga mempengaruhi meningkatnya banjir rob. Kajian Institut Teknologi Bandung atau ITB mengungkap bahwa penurunan tanah di Jakarta sudah terjadi sejak 1975 dan terus berlangsung hingga saat ini. Peneliti geodesi ITB, Heri Andreas menyatakan laju kecepatan penurunan tanah bervariasi antara 1 hingga 10 cm per tahun. Kawasan pesisir utara Jakarta merupakan yang terdampak paling parah. Tanahnya terus-menerus turun hingga di bawah permukaan air laut. Berkaca pada 2007 lalu, banjirop cukup besar menggenangi wilayah pesisir. Ini menjadi bukti penurunan tanah terus terjadi. Faktanya saat ini 20% wilayah di Jakarta itu sudah berada di bawah laut ya. Nah, kalau kita proyeksikan ya, kita buat model apa yang terjadi di 2050. Nah, itu kira-kira 40% wilayah Jakarta akan berada di bawah laut. Nah, kalau wilayah pesisirnya itu sendiri ya, nah itu 95% wilayah pesisir Jakarta itu berada di bawah laut di 2050. Nah, maka dari situ ada istilah Jakarta berpotensi tenggelam ya. Penelitian ITB terkait penurunan muka tanah di Jakarta dengan menggunakan sistem navigasi satelit menunjukkan pergerakan penurunan tanah setiap tahunnya. Penelitian dilakukan sejak tahun 1997 dan dilakukan secara berulang setiap tahun hingga saat ini. Pada 1997, bagian utara Jakarta mulai turun berada di bawah permukaan air laut. Warna merah menandakan daratan yang turun di bawah permukaan air laut. 10 tahun kemudian, permukaan tanah yang turun terus bertambah. Bahkan ada wilayah yang berada 4 meter di bawah permukaan air laut. Pada tahun 2020 lalu, penurunan semakin meluas hingga ke kawasan Jakarta Pusat. Warna merah pada peta merupakan tempat intrusi air laut di Jakarta. Intrusi atau masuknya air laut ke daratan telah mencapai lebih dari 10 km dari bibir pantai. Dan 2050 mendatang, 40% wilayah ibu kota akan turun 8 meter. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Jakarta dan pemerintah pusat membangun pengembangan terpadu pesisir ibu kota negara atau National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. NCICD mencakup pembangunan sebuah tanggul laut raksasa di bagian utara dari Teluk Jakarta sebagai cara untuk melindungi ibu kota dari banjir yang berasal dari laut. Namun, kebijakan ini dinilai bukan sebagai jalan keluar yang tepat karena untuk jangka panjang
tanggul laut akan ikut turun seiring dengan turunnya permukaan tanah di pesisir Jakarta. Karena tanggul lautnya itu ikut turun. Nah, kalau turun terus akhirnya juga banjirop akan hadir lagi. Nah, makanya solusi utamanya sebenarnya nanti ke arah bagaimana kita berupaya mengurangi atau bahkan memberhentikan land subsidence atau penurunan tanah, dan itu bisa ya, di kasus-kasus di luar negeri sudah terbukti. Caranya dengan melakukan substitusi eksploitasi air tanah ya. Sejumlah fakta menunjukkan adanya korelasi antara penurunan muka tanah dengan banjir di wilayah Jakarta. Penurunan muka tanah dapat memperlebar wilayah banjir dan juga membuat banjir semakin dalam. Eksploitasi penggunaan air tanah ditengarai sebagai penyebab utama terjadinya penurunan muka tanah. Menghentikan eksploitasi penggunaan air tanah merupakan solusinya. Apakah pemerintah akan mampu menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana menerapkan regulasi yang tepat terkait penggunaan air tanah di ibu kota? Apakah pemerintah pusat dan kota mampu bersinergi menyelamatkan Jakarta? Ikuti penelusuran berikutnya bersama saya, Glenis Oktania.